Mohon izin untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Selamat pagi semuanya yang terhormat Guru Mata Pelajaran Fisika SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, yang kami hormati Ketua Pelaksana PKM Pengabdian dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha, yang kami hormati Bapak Ibu dosen narasumber pada hari ini, serta adik-adik peserta yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu hal apapun. Baik, di sini saya Aisyah Lutfi Wardani selaku pembawa acara pada pembukaan pagi hari ini akan memandu jalannya pembukaan, di mana untuk agenda kita yang pertama yaitu adalah penyampaian kata sambutan dari Guru Mata Pelajaran Fisika SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Jadi untuk kegiatan hari ini semoga bisa berjalan dengan lancar untuk kegiatan pengabdiannya. Dan untuk anak-anak semoga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan benar dan fokus untuk mengikuti arahan dari guru dosen yang menyampaikan. Dan untuk dosen yang di sana selamat pagi. Jadi ada tiga pembicara. Dan untuk acara kegiatan ini semoga bisa berjalan dengan lancar sampai selesai, dan mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, karena beliau tidak bisa untuk membuka acara pada hari ini. Jadi untuk pembukaan untuk kegiatan ini bisa dimulai. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Mata Pelajaran Fisika dari SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Untuk selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Pelaksana kegiatan pada hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik di kelas. Saya mewakili sebagai ketua terkait dengan pelaksanaan pengabdian. Pengabdian ini wajib bagi kami selaku dosen, karena ini adalah termasuk salah satu tridharma perguruan tinggi. Bagaimana kami bisa berbagi pengalaman, bagaimana kami ikut turut serta dalam bermasyarakat supaya kami bisa memberikan sumbangsi apa sih yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Nah, saya memilih SMA Muhammadiyah 2 ini. Pertama karena SMA ini tidak terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal saya yang pasti. Saya bisa menjangkaunya. Kemudian mengapa saya tertarik mengambil SMA 2 Muhammadiyah ini, karena pertama kelas 10 ini adalah kelas perdana untuk IPA-nya. Nah, jadi ini adalah momen yang cukup menantang bagi saya untuk melakukan pengabdian di sini. Karena apa? Saya berharap bahwa dari pengabdian yang saya bisa saya laksanakan di sekolah SMA Muhammadiyah 2 ini bisa menumbuhkan semangat adik-adik semua, supaya adik-adik itu merasa bahwa walaupun adik-adik perdana berada di sekolah ini yang notabene adik-adik belum ada alumni IPA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan saya berharap bahwa adik-adik tidak hanya berhenti di SMA. Saya sangat berharap adik-adik bisa melanjutkan pendidikan bahkan bila perlu sampai S3, karena tidak ada yang tidak mungkin.
yang bisa adik raih. Nah, walaupun adik-adik merasa bahwa di kelas ini hanya 8 orang, adik-adik juga merasa sedikit teman, tapi adik-adik jangan putus asa bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, seperti apapun hambatan dan rintangan, selama kita yakin bahwa kita bisa, ya, selama kita yakin kita selalu ingin berusaha, yakinlah bahwa itu akan kita gapai. Karena namanya kita kalau ingin naik tingkatan dari tingkatan bawah ke atas, naik lagi, pasti kan setiap tingkatan itu pasti ada level yang harus seperti kalau kita mau naik tembok lah istilahnya. Tembok itu kan tinggi yang sulit mungkin kita naiki gitu ya, yang sulit itu kita panjat, tapi kalau kita yakin itu kita pasti bisa. Nah, jadi halangan dan rintangan yang akan ada kita hadapi sebesar apapun itu insya Allah bisa kita lalui, ya. Jadi saya berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya serta-merta bahwa ini adalah kewajiban saya karena tertulis di di kontrak atau apa, tapi ini memang kami ingin dari hati ke hati kita bisa bareng-bareng, kami bisa berkelanjutan melaksanakan kegiatan ini untuk merangkul adik-adik semua. Jadi adik-adik jangan merasa bahwa walaupun kampus Undiksa itu sebenarnya dekat dengan Muhammadiyah ya, karena dekat sekali, tapi adik-adik merasa bahwa kok belum ada sih yang dari IPA mungkin yang ingin berkontribusi, menjalin silaturahmi dengan adik-adik semua. Nah, kami mencoba untuk membuka itu, ya. Jadi saya harapkan adik-adik di sini nanti mengikuti sesi 1 dan sesi 2 dari sekian pembicara. Saya berharap bahwa adik-adik bisa mendapatkan motivasi, bisa mendapatkan ilmu yang kami berikan. Nah, terkait bahwa apakah adik-adik hanya mendapatkan sekian persen, itu tidak jadi masalah karena setiap orang pasti punya batasan ketika dia mendapatkan informasi dari orang lain. Tapi jangan berkecil hati, sesederhana apapun yang mungkin adik-adik ingin utarakan, silakan, ya. Kami tidak pernah memandang bahwa yang bertanya itu siapa, yang bertanya itu kemampuan ilmunya seperti apa, tidak. Sesederhana apapun ketika kita ditanya oleh seorang murid atau saya seorang mahasiswa itu akan saya ladeni, intinya seperti itu. Akan saya coba. Kalau memang saya belum bisa menjawab, ya kita bareng-bareng mencarinya, ya. Karena setiap manusia pasti punya keterbatasan. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan sambutan untuk acara kegiatan ini. Saya sangat berharap bahwa adik-adik enjoy ya, jangan tegang karena ini bukan seperti audisi atau apa yang nanti nilainya terkait dengan nilai mata pelajaran fisika, tidak. Jadi adik-adik enjoy, anggap saja ini kita belajar bersama deh, kita belajar bersama, sharing pengalaman seperti itu. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, De Aisyah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan membacakan doa secara Islam. Sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Sang Rob, Sang Malik dan Ilah untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita lakukan di sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi nikmahu. Ya Rabbana walakal hamdu walaka syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara ini yang membawakan hasil bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjuk tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungi dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai pendidik yang bekerja dan berkarya demi pengabdian-Mu pada-Mu semesta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal
minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan memasuki ke acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan dari para narasumber. Dan kegiatan sepenuhnya akan dipandu oleh moderator, yaitu Kak Putri Cornelia. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Trik, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Aisyah atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, saya Putri Cornelia, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari dosen kita. Kita bisa sharing-sharing mengenai materinya, yaitu yang pertama akan dipaparkan materi oleh Ibu Dr. Luputu Budi Yasmin, SPD MSc. Kepada beliau saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Jadi mungkin bukan materi ya, kita hanya ngobrol-ngobrol ya kalau dengan saya. Jadi kalian itu mungkin karena puasa juga Bu Nur, jadi mungkin agak lesu karena tadi pagi sahur pagi harus tapi diganggu bangun harus ikut ke sekolah di hari Minggu. Tapi nggak apa-apa ya, semangat ya. Tadi saya dengar salam kenal Ibu. Saya belum mungkin tadi saya nggak tahu nama Ibu, tapi nanti kita akan kenalan lebih dalam lagi Ibu nggih. Mungkin dari Bu Inur, karena walaupun sekolah ini dekat dengan tempat tinggal kami, tapi saya tidak terlalu berinteraksi dengan sekolah ini. Nanti kita akan lebih mengenal kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Pendidikan Fisika Undiksa. Mungkin Bapak Ibu dan siswa di sekolah ini telah mengenal Undiksa karena Undiksa sangat dekat dengan sekolah ini. Undiksa sekolah ini, MAN 2 ini bersebelahan dengan laboratorium pendidikannya Undiksa, yaitu Lab School. Nah, Lab School itu ada di sebelah kalian. Kemudian Edotel ada di dekat itu juga. Asrama terbaru Undiksa juga ada di lingkungan di sana. Jadi sebenarnya Universitas Pendidikan Ganesha itu sangat dekat dengan kalian. Jadi wajarlah kami mungkin juga ingin mengenal kalian juga. Oke. Tadi disampaikan oleh Ibu Guru yang mendampingi kalian bahwa kalian atau Bu Inur tadi juga sudah menyampaikan bahwa kalian adalah generasi pertama. Generasi pertama IPA di sekolah ini. Ya, harusnya berbangga ya. Berbangga karena IPA itu sesuatu jurusan yang prestisius lah dibilang seperti itu. Kenapa? Karena IPA itu kalau mau cari SNMPTN ataupun jalur yang lainnya, kalian mau masuk ke IPA juga bisa, ke IPS yang arahnya IPS juga bisa, ke bahasa juga bisa. Tidak perlu terlalu spesifik harus ke IPA saja, enggak, tapi IPA itu bisa masuk kemanapun. Jadi mulailah semangat untuk belajar. Oke, jadi orang IPA itu bisa kemana-mana, tidak hanya harus ke IPA saja. Kalau orang IPS ke IPA, dia nggak boleh, nggak bisa. Kalau itu aturan dulu, kalau aturan baru saya nggak tahu. Kalau kurikulum yang baru setahu saya seperti itu. Jadi orang IPA itu bisa masuk ke IPS, bisa masuk ke bahasa juga. Tetapi orang IPS dan bahasa belum tentu bisa ke IPA. Itu kelebihan di IPA. Nah, tapi seperti yang disampaikan Bu Inur itu, kita itu harus berusaha berpindah dari zona nyaman. Kalau kalian ingin menggapai sesuatu, berpindahlah dari zona nyaman. Itu penting. Nah, usaha itu penting. Kalau hanya ingin santai, diam, stuck di suatu keadaan,
tanpa ada perubahan, tanpa ada mau berubah ke zona nyaman, tanpa ada usaha, itu nggak bisa. Contoh aja konsep fisika. Contoh konsep fisika. Kalian hanya ada gaya aja. Atau usaha itu apa sih dalam fisika? Nah, usaha itu kalau ada gaya, kemudian ada perpindahan, baru dikatakan usaha. Kalau kalian dorong tembok, tapi temboknya nggak mau bergerak, ya itu bukan usaha. Itu nggak berusaha kalian. Nah, itu belajar fisika. Jadi, kalau kalian ingin berubah, berpindah dari posisi saat ini ke sesuatu yang lebih baik, perlu usaha. Itu selalu akan ada. Kalau nggak semangat, kalau kalian tidak ingin mengubah diri sendiri, motivasi kalian nggak ada, ya nggak akan ada orang yang bisa membantu kalian. Nah, itu yang penting. Oke, sekarang saya diminta oleh Bu Ilnur untuk memberikan motivasi ke kalian, dan mungkin saya akan awali dengan mengenalkan Undiksa itu atau pendidikan fisika itu apa sih. Nah, itu dulu ya. Nah, itu dulu yang akan saya sampaikan ke kalian. Saya izin share screen ya. Nah, ini sudah kalian lihat kah? Ini adalah salah satu player pamflet atau player kah? Nah, ini Undiksa, yaitu prodi program studi S1 Pendidikan Fisika Undiksa. Nah, Undiksa itu seperti yang saya sampaikan ke kalian, Undiksa itu sangat dekat dari kalian. Dan salah satu prodi yang ada di Undiksa itu adalah program studi pendidikan fisika. Kami di pendidikan fisika itu khususnya mencetak atau ingin menjadikan lulusan kami itu adalah sebagai pendidik dalam bidang fisika. Oke. Jadi tetapi kalau kalian masuk di pendidikan fisika, prodi pendidikan fisika, tidak harus selalu jadi guru harus ya, enggak. Tetapi karena itu adalah kami adalah program studi pendidikan fisika, kewenangan yang diberikan oleh Kemendikbud itu yaitu mencetak guru fisika basicnya. Tetapi kalau nanti luarannya tidak jadi guru fisika ya nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau kalian mau masuk pendidikan fisika, berarti kalian harus ada di jurusan IPA dulu. Nah, apa sih kelebihan dari pendidikan fisika di sini? Yang pertama, kalian bisa jadi guru atau bisa jadi yang lain juga bisa. Tetapi fisika itu kalau kalian mengenal mata pelajaran fisika, ya begitulah. Kalian dididik untuk lebih keras, kalian dididik untuk lebih ingin mengetahui lebih banyak, kalian dididik untuk berusaha lebih kuat menghadapi semuanya, kalian dididik untuk lebih detail. Jadi di pendidikan fisika itu kalian nggak diajarkan pedagogik saja, diajarkan untuk seni mengajar, karena mengajar itu seni, nggak bisa sembarang orang ajar, nggak bisa. Itu perlu seni, karena kami sebagai guru itu akan tahu karakter, kita akan belajar karakter anak itu seperti apa. Kalau anaknya seperti ini, oh dia jadinya agak malas, itu karena apa? Itu kita harus gali. Jadi kalau kalian nyontek, guru di depan itu walaupun pura-pura nggak lihat, padahal dia tahu. Karena kami seorang guru diajarkan, diberikan keterampilan untuk seperti itu. Seni mengajar itu kami ketahui. Dari raut muka siswa kami tahu. Kalian itu tertarik apa nantinya, ini passionnya di mana, kemudian cara berpikirnya, itu kami diajarkan. Itu pendidikan pedagogik yang diberikan. Selain itu, di situ juga di pendidikan fisika ini diberikan, selain dibekali pendidikannya atau pedagogiknya, seni mengajarnya, kami juga dibekali ilmu pengetahuannya terkait dengan fisika. Ya, jadi basic keilmuan itu, ilmu dasar itu ada fisika, biologi, kimia, dan satu lagi matematika. Nah, tetapi kalau fisika pasti ada kaitan dengan matematika. Kalau kalian belajar semua, kalau saya menyampaikan ke anak saya,
SD itu kurikulumnya berat. Ya, saya lihat mereka cukup berat mempelajarinya. Dan saya tidak pernah memaksakan anak saya untuk menguasai semuanya. Yang saya minta ke dia adalah kalian hanya membaca. Saya minta dia membaca bahasa Inggris sama matematika. Itu saja. Itu saja yang saya minta ke anak saya. Karena saya tahu kurikulum mereka berat. Kalian juga begitu. Nah, tetapi kalau mau belajar fisika harus matematika. Nah, di semua kehidupan matematika itu juga cukup penting. Contoh, kalau kalian berbelanja, sing nawang susu, kalian bisa bahasa Bali kan pasti ya. Paham ya? Nggak tahu cara mengetahui berapa kembaliannya, itu kan nggak bisa hitung matematika. Jadi kalian bisa dibohongi. Nah, itu kelebihan matematika. Jadi semua aspek kehidupan matematika digunakan. Jadi nggak boleh takut dengan matematika. Oke? Nah, jadi kalau fisika pasti ada kaitan dengan matematika. Nah, di fisika kita diajarin apa saja? Ya, diajarin mengetahui konsep atau fenomena-fenomena di alam itu seperti apa sih? Nah, itu fisika. Contohnya yang usaha tadi. Oh, itu kan fenomena alam. Contohnya kalian mau mulai ya, kalau anak SMA itu pubertas mulai. Kalian lihat, itu ada cewek cantik. Nah, itu perlu usaha agar cewek itu mendekat. Kalau cewek itu stuck diam di sana jauh, ya itu bukan usaha berarti. Nah, itu yang diajarkan, itu yang dikenalkan ke kalian. Fenomena-fenomena alam di sekitar kalian. Tetapi dengan bantuan matematika, karena kita perlu generalisasinya. Jadi ada hukum fisika, ada apa, itu nggak perlu dihafal, itu nggak usah dihafal. Itu nggak perlu dihafal, itu hanya perlu dimaknai. Itu dapatnya seperti apa sih? Itu maknanya apa sih? Itu aja, nggak usah dihafal. Semua hal yang menghafal mungkin cara menekankannya saja diminta oleh guru kalian untuk menghafal. Tapi sebenarnya ya kalau kita maknai itu nggak usah dihafal. Oke, nah itu pendidikan fisika. Nah, saya di prodi pendidikan fisika, karena saya dikasih waktu 20 menit ya, sudah berapa lama ya Bu Inur ya? Ingatkan ya Bu Inur ya. Nah, di prodi pendidikan fisika, saya itu karena saya basic saya itu, saya S1-nya, saya alumni S1 pendidikan fisika ya, sama Pak Arjana juga alumni S1 pendidikan fisika. Kami punya background pendidikan dan saat ini kami juga diterima di prodi kami, di alumni tempat studi kami sebagai dosen di situ. Tapi S2 saya itu adalah sama dengan Bu Inur dan Mbak Ulani. Saya adalah fisika teoritik dan S3 saya juga sama dengan Bu Inur, yaitu fisika teoritik. Jadi di pendidikan fisika tidak hanya penelitian atau skripsi itu nanti hanya ke pendidikan saja. Saat ini sudah bisa mengarah ke topik fisikanya. Apa sih topik fisika yang ada? Nah, itu yang penting ya. Topik fisika itu berat-berat nggak? Nggak usah dipikirkan beratnya. Nanti kalau beratnya dipikirkan, kalian nggak bisa jalan, nggak bisa memulainya. Nggak usah dipikirkan. Kalau udah nanti kalau udah mulai tertarik, baru kalian akan mengenalnya lebih. Kalau udah lebih mengenal, pasti lebih menyukainya nanti. Nah, apa sih topik yang saya sedang kerjakan saat ini? Saya belajar gravitasi. Kalian tahu gravitasi? Nah, saya belajar gravitasi. Jadi hal yang gampang itu masih tetap dipelajari. Contohnya gravitasi, kalau kalian belajar fisika dari SMP juga belajar gravitasi kan? Kenapa? Batu dilempar ke atas kok jatuh? Nah, belajar kan gravitasi. Kenapa kalian bisa jalan di permukaan bumi? Nggak melayang seperti kalau kalian di luar angkasa. Nah, itu karena gravitasi. Jadi gravitasi itu dari kalian SMP sampai saya lulus S3 juga saya belajar gravitasi. Nah, tetap belajar gravitasi. Hal yang menurut kalian itu sederhana, ya orang masih tetap mempelajarinya. Nah, gravitasi nanti aplikasinya atau salah satu hal yang terkait dengan aplikasinya, penerapannya itu ya di kosmologi. Apa itu kosmologi? Nah, kosmologi itu belajar terkait dengan jagat raya kita. Nah, beda antara astronomi dengan astrofisik. Nah,
Kalau astronomi, setahu saya di saat kalian puasa itu kan ada perhitungan ini ya, muncul dan tidaknya, ada kalendernya. Itu dipelajari di astronomi. Tapi kalau kosmologi itu ada di astrofisik. Dia belajarnya tidak terkait dengan bintang, tidak terkait dengan planet dan bulan bintang, tetapi yang dipelajari itu adalah jagat rayanya. Dan diasumsikan jagat raya itu sangat kompleks, atau kalau kalian mengenal black hole, nah itu dia yang dipelajari, itu adalah kosmologi. Jadi kalian hanya di SMP kalian udah dikenalkan gravitasi, tapi kalian mungkin tidak terlalu dikenalkan dengan kosmologi ini. Tetapi itulah aplikasinya. Jadi belajar gravitasi itu ya apa tujuannya? Untuk memodelkan jagat raya itu awalnya seperti apa sih? Nah, itu dia di kosmologi. Oke. Nah, itu satu topik dalam fisika. Tapi ada topik lain lagi dalam fisika. Nah, di situ saya tuliskan hingga gerak robot. Jadi salah satu aplikasi dari kita belajar mekanika. Nah, apa itu mekanika? Contohnya kalian lihat motor itu biasanya kan ada pertanyaan di soal itu, berapa sih kecepatan kalian kecepatan rata-rata kalian mengendarai kendaraan bermotor dari rumah sampai sekolah, misalkan kayak gitu, dengan misalkan speedometernya kecepatan sekian, kemudian jarak yang ditempuh diketahui, waktu tempuhnya diketahui. Nah itu mekanika. Kalau gerak itu mekanika. Nah, di fisika juga kita bisa mengaplikasikan itu ke gerak robot. Jadi fisika itu luas, itulah basic ilmu. Fisik atau ilmu murni itu seperti itu. Ilmu murni itu bisa diaplikasikan dimanapun. Teknologi yang ada di saat ini itu didasarkan atas ilmu murni yang ada saat ini, yang sudah ada sebelumnya. Jadi aplikasi itu baru aplikasi itu adalah penerapan. Contohnya gravitasi. Aplikasinya itu ya yang di sini GPS. Nah, itu salah satu yang menerapkan gravitasi. Atau kalau kalian belajar tentang kuantum, maka yang sekarang digunakan untuk menyimpan data yang besar itu menerapkan konsep kuantum. Jadi fisika itu sebenarnya sangat banyak aplikasinya. Tetapi karena kami adalah ilmu murni, jadi mungkin aplikasinya tidak langsung otomatis akan terkait saat ditemukan perkembangan ilmunya, maka aplikasinya langsung tidak. Itu perlu perkembangan. Saya Lutfi Budiasmini dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa saja sih topik yang saya kaji? Yang pertama gravitasi sudah saya sampaikan tadi, kosmologi. Nah, ada satu lagi topik yang menarik yang pernah saya kaji dengan Bu Inur, yaitu terkait dengan mengkaji virus, ditinjau dari aspek fisisnya. Jadi virus itu bisa dianggap sebagai pegas atau dia punya elastisitas. Semakin dia elastis, semakin dia matang, elastisitasnya itu semakin kecil ya rasanya. Nah, itu dia ternyata kemampuan dia menginduksi sel inang itu lebih efektif. Nah, ternyata virus itu juga bisa dikaji dari segi fisikanya. Virus itu bisa dikaji dari segi fisikanya dengan menggunakan konsep fisika, yaitu kita bisa kaji karakteristiknya dengan elastisitasnya. Jadi fisika itu banyak aplikasi, sangat banyak. Ini baru teoritiknya saja yang saya sampaikan, karena saya adalah fisika teoritik. Belum lagi ke materialnya. Nanofisika yang kalian temukan sekarang, atau genus. Genus itu salah satu dosen di UGM yang menciptakan genus itu dia bisa mendeteksi ada COVID dan tidak pada seseorang. Nah, kalau kalian dulu pernah dengar itu,
itu alatnya ada di stasiun kereta api ya masih ya, mungkin seperti itu ya, atau di pelabuhan itu di setiap titik disiapkan itu. Jadi udara yang kalian hembuskan ditempatkan di suatu kantong dan di situ dideteksi apakah ada virus nggak di situ atau ada virus corona nggak di sana. Nah, itu salah satu penemunya yaitu orang fisika. Jadi fisika itu banyak aplikasinya, ada teoretik, material, ada kemudian kalau teoretik terkait dengan komputasi, material, kemudian ada instrumentasi juga, kemudian ada instrumentasi, ada pencitraan. Nah, jadi fisika itu banyak aplikasi. Oke. Nah, apa yang bisa kita kaji terkait dengan gerak robot? Nah, kalau gerak robot, nah ini kalau virus itu bisa dikaji dengan sifat elastisitasnya dengan hukum Hooke, dan ini adalah simulasinya. Ini simulasinya. Dengan suatu pemrograman kita bisa mensimulasikan kira-kira bagaimana karakteristik dari virus tersebut. Nah, kalau gerak robot, ini dia. Jadi kita bisa mengkaji gerak robot itu dengan twistnya atau skrunya. Nah, yang kita kaji baik dinamikanya maupun kinematika dari sistem tersebut. Jadi fisika itu belajar semua hal sebenarnya. Kalau kalian tertarik, silakan kita tunggu kalian bergabung di prodi S1 pendidikan fisika. Tapi kemungkinan akan ada juga fisika murni yang dengan bisa segera prodi S1 fisika, bukan pendidikan. Tetapi kami ada di satu jurusan yang berbeda. Oke, jadi kalau pendidikan kelebihannya kalian bisa menjadi seorang guru karena kalian akan dibekali dengan basic pedagogi. Kalau di fisika kalian masuk berarti kalian akan lebih fokus ke ilmu fisika. Oke, hanya sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Ino. Jika ada hal yang ingin didiskusikan atau bagaimana, silakan moderator. Terima kasih. Nah, itu tadi adik-adik pemaparan materi dari Ibu dosen kita, Ibu Budi. Gimana? Udah tertarik belum untuk nantinya melanjutkan lagi ke jenjang kuliah? Di sini Ibunya memberi motivasi agar kita semua untuk semangat ke depannya. Nah, ini materi yang sesi pertama. Masih ada lagi sharing-sharing dari pemateri kedua, di mana di sini akan lebih menarik lagi, tidak kalah menarik dari pemaparan dari sebelumnya. Di mana di sini akan bersharing-sharing dengan Bapak IGD Arjana, SPD MSc RWTH. Kepada Bapak saya persilakan. Oke, terima kasih Putri. Pertama-tama Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Inur selaku pelaksana P2M dari Prodi Pendidikan Fisika. Kemudian ada Bu Budi dan ada Bu Ulan juga. Selamat pagi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dari SMA Muhammadiyah Dua Singaraja dan adik-adik kelas 10 ya. Kelas 10 untuk peminatan IPA yang perdana tadi disampaikan. Selamat pagi. Jadi untuk sesi kali ini saya diminta oleh Bu Inur gitu ya, setelah tadi Bu Budi menyampaikan secara garis besar beberapa motivasi yang diberikan kepada adik-adik gitu ya, terutama terkait dengan pengenalan dari Prodi Pendidikan Fisika. Mungkin di sini saya akan lanjut memberikan sedikit istilahnya kayak berupa stimulus gitu ya. Jadi rangsangan lanjutan dari apa yang sudah disampaikan kepada adik-adik untuk bisa menambah motivasinya kembali gitu. Jadi di sini saya lebih sharing tentang pengalaman saya, karena seperti yang disampaikan Bu Budi, saya juga alumni dari Prodi Pendidikan Fisika Undiksa gitu. Dan sebagai informasi, saya dulu juga mahasiswanya Bu Budi gitu ya. Jadi saya banyak dapat pengalaman dari Prodi Pendidikan Fisika dan dari dosen-dosen di sana, termasuk dari Bu Budi gitu ya.
Jadi di sini saya akan lebih memaparkan tentang pengalaman saya dalam menimba pengalaman dalam menggeluti peminatan di fisika, khususnya di bidang pendidikan fisika gitu. Oke, jadi saya izin sharing screen gini. Saya akan coba untuk sharing sedikit materi dari apa yang sudah saya buat gitu ya. Oke. Jadi untuk awal perkenalkan, saya IGD Arjana gitu ya. Saya salah satu staf saat ini menjadi salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Fisika di FMIK Undiksa bersama dengan Bu Budi dan juga Bu Inur gitu. Jadi pagi kali ini saya akan mencoba men-sharing pengalaman saya gitu selama menjadi mahasiswa sampai pada ada di titik ini gitu ya. Jadi nanti mohon moderator juga bisa ngasih notis ke saya kalau misalkan waktunya sudah hampir habis ya, sehingga saya bisa menyesuaikan materi yang saya sampaikan gitu. Jadi selama saya dari awal menjadi mahasiswa sampai sekarang gitu, jadi ada quote favorit yang sebenarnya quote ini juga sering saya pakai gitu. Istilahnya ini saya create sendiri gitu. Jadi dalam hidup itu sebenarnya hidup itu sendiri kalau saya menganggap itu sebagai sebuah skenario gitu ya. Skenario yang sudah diberikan kepada masing-masing dari kita gitu. Jadi masing-masing individu punya skenario hidup masing-masing gitu. Ya. Jadi yang menentukan kita yang menjadi aktor utamanya. Jadi kalau adik-adik ingin membuat suatu ending yang great banget, yang besar, yang membahagiakan, jadi adik-adik harus berusaha menjadi aktor yang terbaik gitu ya. Bagaimana adik-adik bisa menjalani setiap skenario kehidupan itu gitu ya. Jadi yang menentukan ending dari skenario yang sudah diberikan itu adalah kita sendiri, pribadi kita masing-masing ya. Kalau saya punya skenario saya sendiri, adik-adik juga pasti punya skenario adik masing-masing. Tinggal bagaimana kita menjalani gitu ya. Jadi itu pengantar awal saya berikan quote seperti ini karena ini quote ini selalu memberikan sebuah gambaran ke saya gitu. Jadi kapanpun saya menghadapi suatu masalah atau ada momen yang membahagiakan buat saya gitu. Jadi intinya saya harus menjalani dan menikmati setiap proses itu. Karena di sini saya sebagai aktor utamanya. Bagaimana saya harus menunjukkan performa yang terbaik untuk bisa menghasilkan suatu ending yang terbaik seperti itu. Ya. Jadi sekilas tentang saya seperti yang saya sudah sampaikan, saat ini saya bekerja sebagai dosen di Prodi Pendidikan Fisika. Saya aslinya dari Seririt, Singaraja. Dari SD, SMP, SMA itu saya sekolah di SD 1 Seririt, SMP 1 Seririt, SMA 1 Seririt gitu. Kemudian lanjut S1-nya di Prodi Pendidikan Fisika di Undiksa Singaraja. Kalau terkait masalah hobi gitu, jadi mungkin saya agak berbeda dengan istilahnya rekan-rekan seusia saya. Kalau saya itu masih suka baca komik adik-adik ya, khususnya manga. Saya juga masih suka nonton anime gitu ya. Kenapa kalau ditanya kenapa favorit saya seperti itu kok kayak masih anak-anak? Karena kalau saya pribadi itu ada suatu hal yang menyenangkan gitu. Kalau saya baca manga atau anime itu kadang plotnya itu unpredictable gitu, jadi susah ditebak jalur ceritanya gitu, kemudian bisa berimajinasi lah gitu. Mungkin penikmat manga atau anime juga punya pikiran yang sama dengan saya gitu. Selain itu saya juga suka mendengarkan musik gitu ya, dan saya paling senang kalau suka motret view langit gitu adik-adik. Jadi view untuk sunrise, sunset itu saya sangat suka gitu. Suka menikmati keindahan dari view langit itu. Saya juga suka makan apa aja kecuali yang pedas-pedas, saya kurang begitu suka gitu. Nah, sekilas tentang ini, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan saya saat ini bekerja sebagai dosen di Prodi Pendidikan Fisika. Tapi sebelum saya ada di titik ini gitu, ada beberapa step proses yang sudah saya alami dari saya SMA sampai pada di titik ini gitu. Jadi saya di sini cuma menampilkan ada 3 gitu ya. Jadi sedikit gambaran tentang perjalanan dari awal saya sebagai siswa atau sebagai mahasiswa di Prodi Pendidikan Fisika sampai pada poin di mana saya berhasil menjadi salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Fisika. Jadi saya dulu SMA itu tahun 2010 ya, sama juga seperti kalian adik-adik. Jadi saya ngambil peminatan IPA. Kalau dulu di kelas 10 kita belum ada tuh peminatan. Jadi kita biasanya kelas 10 itu masih general untuk semua, masih sama.
Jadi peminatannya ada di kelas 11. Kita mau mengambil peminatan ke IPA atau IPS atau bahasa. Gitu. Jadi dulu saya memang ambil peminatan di bidang IPA, sama seperti yang disampaikan Bu Budi. Biasanya kalau IPA, anak-anak IPA itu jauh lebih fleksibel nanti ke depannya. Ya, ketika adik-adik lulus, mau kemana itu bisa disesuaikan. Selain itu, kalau saya pribadi merasakan kalau di IPA bukan berarti yang jurusan IPS jelek atau bahasa jelek, enggak gitu ya. Jadi itu tergantung passion kita juga gitu. Karena saya memang menikmati untuk belajar sains pada umumnya gitu, pada khususnya ya fisika gitu. Jadi saya memilih peminatan di bidang sains atau di bidang IPA ini gitu. Ya. Jadi di kelas 10 ke kelas 11 saya ngambil peminatan di kelas IPA ya sampai di kelas 12. Kemudian saya menamatkan studi di SMA itu jadi saya memulai bachelornya, saya memulai bachelornya itu tahun 2010. Saya lulus SMA 2010 gitu ya. Jadi saya masuk SMA-nya 2007, lulus SMA 2010. Jadi 2010 saya start ngambil S1 di Prodi Pendidikan Fisika Undiksa ya. Sampai di sana saya menempuh S1 selama 4 tahun dan lulus di tahun 2014 gitu. Jadi dari tahun 2014 setelah saya menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Fisika dan mendapatkan gelar sarjana S1, di tahun 2016 saya mendapatkan beasiswa. Saya sangat bersyukur karena diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari LPDP. Jadi kesempatan beasiswa itu mengantarkan saya untuk bisa melanjutkan studi S2 di Jerman, tepatnya di RWTH Aachen University. Jadi kalau adik-adik pernah nonton film Habibie Ainun atau Habibie gitu ya, tahu RWTH Aachen itu adalah kampusnya Pak Habibie dulu gitu. Jadi di sana itu nama Pak Habibie cukup terkenal gitu ya. Jadi ada beberapa juga lokasi-lokasi syuting tempat film Habibie Ainun itu masih bisa ditemukan di sana gitu. Jadi saya sempat beberapa kali melihat, oh ya ini ambil syutingnya di sini nih gitu, untuk film Habibie Ainunnya. Jadi cukup menarik di sana. Jadi lokasinya kalau Aachen itu dibilang kotanya sangat kecil gitu ya, nggak semewah Berlin sebagai ibu kota dari Jerman gitu ya, nggak seperti Jakarta. Istilahnya kalau dibilang kalau Aachen tuh hampir sama kayak Jogjanya Indonesia lah gitu. Jadi masih istilahnya nuansanya itu masih nggak terlalu rame, cocok untuk pendidikan gitu ya, sama seperti kayak di Malang juga gitu. Jadi biasanya kalau Aachen itu terkenalnya karena ada RWTH Aachen-nya. Kalau nggak ada RWTH-nya nggak terkenal sih gitu. Karena nggak ada objek wisata yang bisa dinikmati di sana karena kotanya kecil. Tapi di sana lingkungannya sangat ramah gitu. Dalam artian mahasiswa dari luar negeri itu banyak, nggak cuma mahasiswa lokal. Jadi kita nggak akan merasa terasing di sana gitu. Kemudian setelah itu saya memulai program master atau program S2 saya itu di tahun 2016. Kemudian saya menamatkan studi master karena master itu biasanya cuma 2 tahun. Jadi saya menamatkan studinya di tahun 2018 gitu ya, tepatnya di bulan Desember 2018. Namun saya balik ke Indonesianya baru di sekitar bulan Maret atau April 2019 gitu ya. April atau Mei gitu, karena saya harus melanjutkan beberapa proyek untuk menulis artikel bersama profesor di sana. Kemudian di tahun 2019 saya kesempatan untuk kembali lagi mengabdi di Universitas Pendidikan Ganesha, tepatnya di Prodi Pendidikan Fisika. Alumni saya dulu sebagai dosen gitu. Kemudian ketemu lagi sama Bu Budi sebagai rekan sekarang, kalau dulu sebagai mahasiswa dan bimbingannya dari Bu Budi gitu. Nah jadi kalau saya berbicara singkat seperti ini mungkin nampaknya kayak perjalanan istilahnya perjalanan karir akademik saya itu mulus gitu ya, dari 2014, 2016, 2019 sampai sekarang gitu. Tapi di balik itu saya ingin mengungkap sedikit gitu adik-adik ya, sebenarnya dalam setiap proses gitu masing-masing orang itu pasti punya cerita sendiri gitu ya. Jadi dalam perjalanan adik-adik nanti gitu ya, dalam perjalanan karir adik-adik nanti setelah kalian lanjut ke tingkat kelas 11, kelas 12, kemudian kalian lulus, nyari S1, kemudian kalian bisa mendapatkan kesempatan itu atau istilahnya ada pilihan lain yang kalian ambil, itu pasti akan ada suatu proses up and down gitu ya. Akan ada momen istilahnya dalam perjalanan itu nggak semulus nampaknya gitu ya, semulus planning kita, habis ini kita mau ini gitu.
Sama juga seperti saya gitu, ketika saya juga menempuh studi dari S1 ke S2 bahkan sampai sekarang, itu akan ada suatu istilahnya, pasti ada momen yang membuat kita kadang merasa down, kadang merasa apa ya istilahnya, kayak kita merasa kayak nggak bisa melanjutkan proses ke tahap berikutnya gitu ya. Tapi sebagai gambaran, apa yang saya dapatkan di Prodi Pendidikan 1S di Prodi S1 Pendidikan Fisika Undiksa itu memberikan pengalaman yang sangat banyak kepada saya gitu ya. Nggak cuma pengalaman secara akademik gitu untuk mempersiapkan diri saya lanjut ke S2 gitu, tapi di luar aktivitas akademik itu pun banyak hal-hal yang saya pelajari gitu selama berproses menjadi mahasiswa di Prodi Pendidikan Fisika. Nah, biasanya kalau di pendidikan fisika seperti yang disampaikan Bu Budi, biasanya kita berfokus pada bidang pendidikan gitu ya. Jadi istilahnya memang luarannya adalah untuk mencetak guru-guru. Tapi di Prodi Pendidikan Fisika gitu, khususnya di bidang sains gitu ya, selain kita mempelajari konteks secara akademik, selain adik-adik mempelajari konten secara akademik gitu ya, nanti adik-adik juga bisa belajar banyak hal gitu loh, banyak skill yang adik-adik akan bisa pelajari ya. Skill baik itu skill dari hal bagaimana adik-adik bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, bagaimana adik-adik bisa menjadi seseorang yang mampu memanajemen waktu dengan baik gitu ya. Biasanya anak-anak IPA itu kalau saya lihat lebih disiplin gitu. Dalam artian lebih disiplin karena mungkin selama proses pembelajarannya terlalu banyak tugas mungkin atau banyak hal gitu. Itu biasanya memupuk suatu adaptasi buat diri kita gitu. Ya, begitu juga kalau adik-adik nanti ada yang minat ke fisika gitu. Bukan berarti fisika itu berat, bukan berarti bidang sains itu berat, enggak. Jadi dalam setiap prosesnya itu akan ada proses pengembangan diri untuk adik-adik gitu ya. Jadi selama saya di S1 juga banyak ada pengalaman gitu, pengalaman-pengalaman yang pernah saya ikuti gitu ya, nggak cuma waktu saya S1, waktu saya SMA juga ketika saya mendalami tentang fisika, kebetulan karena memang saya waktu itu kalau istilahnya di SMA itu dulu saya ada kelompok siswa penggemar gitu ya, kelompok siswa penggemar atau peminat bidang tertentu gitu. Jadi kalau bidang sains itu ada matematika, fisika, biologi, kimia, kemudian bidang lain juga ada gitu ya, ada bahasa Inggris dan lain sebagainya. Biasanya nanti kita dapat kesempatan untuk ikut-ikut lomba kemana gitu ya, untuk kompetisi-kompetisi. Bahkan untuk sekarang kan ada istilahnya kompetisi sains nasional. Nah mungkin adik-adik juga nanti bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya. Jadi intinya nanti adik-adik manfaatkan kesempatan sekarang karena ada di bidang IPA, adik-adik cari kira-kira oh saya minatnya ke bidang mana nih gitu loh. Passion saya ke bidang mana. Kalau dulu waktu SMA saya bidangnya bidang fisika. Nah di waktu saya SMA saya juga lumayan banyak mendapatkan kesempatan untuk ikut beberapa perlombaan ya. Jadi kesempatan itu datang bukan istilahnya kesempatan itu datang pasti ke setiap orang gitu ya. Cuma yang menentukan kita bisa berhasil untuk mengambil kesempatan itu ke diri kita sendiri gitu. Maksud saya menyampaikan ini misalkan kesempatannya sama, misalkan nanti adik-adik ada KSN gitu ya, kompetisi sains nasional. Nah, untuk bisa ikut itu kesempatan itu diberikan kepada semua siswa, nggak cuma ini aja, nggak cuma ke satu orang gitu. Tapi siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan itu yang akan bisa mendapatkan benefitnya, yang bisa mendapatkan keuntungan dari mengambil kesempatan tersebut gitu. Jadi karena waktu dari kelas 10 itu biasanya di kelompok siswa penggemar itu saya biasanya belajar fisikanya itu hampir setiap hari gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak pulang jam 2 siang, biasanya saya itu masih di sekolah dari jam 2 sampai jam 5 sore. Jadi 3 jam per hari itu kita belajar fisika, latihan soal-soal fisika gitu. Ya, jadi itu KSP untuk versi kelompok KSP fisikanya itu saya belajarnya itu hampir setiap hari dari Senin sampai hari Minggu. Jadi kalau Senin sampai Jumat dari jam 2 sampai jam 5, Sabtu kalau dulu sampai hari Sabtu sih belajarnya ya, dari Senin sampai Sabtu dari jam 2 sampai jam 5. Kalau minggunya kita ambil pagi gitu, dari jam 8 sampai jam 1 siang biasanya. Tapi kalau dibilang lelah, capek, ya capek, tapi kita menikmati gitu ya. Karena itu sesuai dengan passion, peminatan. Jadi kalau adik-adik nanti sudah memiliki passion, sudah tahu apa yang mau adik-adik tekuni, jalani aja dengan baik gitu ya. Istilahnya nggak usah ngeluh karena itu merupakan proses belajar gitu. Nah, apa yang akan bisa hasil apa yang bisa kita dapatkan? Jadi karena kita mengikuti KSP tersebut, ya kita dapat kesempatan untuk ikut lomba KSN-nya ini gitu.
Jadi kita bisa ditunjuk sebagai perwakilan. Saya pribadi juga pernah ditunjuk sebagai untuk mewakili sekolah ikut KSN. Kalau dulu namanya OSN, sekarang namanya KSN. Ya, dulu namanya Olimpiade Sains Nasional. Jadi saya pernah dapat kesempatan waktu kelas 11 itu saya ke tingkat nasional gitu dan dapat medali perunggu gitu. Ya, itu waktu saya masih SMA. Jadi kesempatan itu merupakan kesempatan istilahnya momen yang benar-benar cukup bahkan sangat membanggakan buat saya gitu, karena kalau dibilang sekolah saya itu di Seririt, hampir dibilang sekolah yang lokasinya agak ke desa, agak terpencil gitu loh, jadi nggak banyak orang tahu gitu. Jadi ketika saya ketemu waktu itu yang perwakilan dari Bali itu ada 3 orang, saya dari Seririt, 2 dari SMA 4 Denpasar gitu. Jadi kalau SMA 4 Denpasar udah terkenal gitu, mereka udah jagonya lah bidang olimpiade. Jadi ketika saya memperkenalkan sekolah saya bisa dengan bangga gitu loh bilang, oh saya dari Seririt gitu, ya, karena nggak banyak orang tahu gitu. Jadi itu sebagai momen buat saya juga yang benar-benar membanggakan karena bisa membawa nama sekolah. Dan saya rasa adik-adik pun punya kesempatan yang sama untuk bisa istilahnya mendapatkan kesempatan yang sama juga untuk bisa memperkenalkan nanti SMA Muhammadiyah 2 Singaraja sampai ke tingkat internasional, bahkan sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Kalau adik-adik mau dan harus mau, ya, karena kesempatan itu akan nggak cuma bermanfaat buat adik-adik tapi buat keluarga, sekolah dan masyarakat juga ke depannya, ya. Nah, jadi dalam berproses itu akan selalu ada up and down gitu. Begitu juga saya ketika saya proses untuk ikut KSP itu pasti capek pernah gitu karena ada tugas sekolah, tapi harus tetap dijalani, ya. Nah, begitu juga waktu saya memasuki jenjang S1. Ya, ketika ada di jenjang S1 banyak juga ada momen yang kadang memberikan sebuah tantangan buat kita nggak jadi bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi waktu S1 banyak ada istilahnya kayak masalah hidup gitu ya, yang mungkin membuat saya juga agak sulit untuk istilahnya jalan mulus ketika studi S1 tersebut gitu ya. Jadi sedikit cerita, S1 itu ada titik terberat dalam hidup saya karena saya harus kehilangan sosok ibu gitu ya waktu di tahun 2012. Itu memang cukup berat buat saya gitu ya, tapi di balik itu menjadi suatu proses pembelajaran buat saya karena saya harus menyikapinya dengan lebih dewasa gitu, dan saya sangat bersyukur karena banyak ada orang-orang yang memberikan support, nggak cuma keluarga gitu, teman-teman, dosen, bahkan Bu Budi salah satunya gitu. Jadi saya selalu ingat bagaimana Bu Budi ini memberikan support kepada saya untuk terus lanjut gitu, istilahnya menggapai apa yang saya inginkan setelah lulus. Jadi ketika adik-adik berusaha gitu, kalau adik-adik mau berusaha untuk istilahnya ketika adik-adik nanti dapat masalah atau dapat suatu istilahnya rintangan dalam ketika adik-adik berproses, asalkan adik-adik mau untuk tetap move on, tetap berjuang untuk tetap berlanjut, pasti akan ada solusinya ya. Intinya adik-adik nggak usah jangan berpantang menyerah gitu ya untuk terus berproses. Nah, setelah saya lanjut S1, setelah selesai S1, kemudian lanjut ke S2. Nah, proses dari S1 ke S2 itu pun saya butuh waktu. Jadi kalau kalian lihat di sini ada rentang waktu 2 tahun ya, dari 2014 sampai saya ke 2016 untuk bisa dapat beasiswa. Nah, itu tantangannya juga nggak mudah gitu, karena kalau saya boleh jujur, saya juga berasal dari keluarga dengan ekonomi yang tidak mampu gitu istilahnya ya. Jadi almarhum ibu saya dan bapak dulu juga cuma sebagai pedagang kaki lima. Jadi kalau adik-adik tahu yang jualan pakai rombong gitu di pinggir jalan, nah itu. Jadi orang tua saya berprofesi sebagai itu selama puluhan tahun. Jadi setelah saya tamat S1, saya harus menggantikan itu, posisi itu, karena memang kondisi bapak yang sudah tidak bisa melanjutkan. Jadi saya yang sama saudara saya harus berjuang di titik itu ya untuk melanjutkan bisnis keluarga itu untuk bisa menyambung hidup. Dan pada saat yang bersamaan saya masih tetap punya mimpi gitu loh. Saya masih punya mimpi untuk lanjut S2 karena sebenarnya motivasi selain bisa lanjut S2 dulu itu saya punya motivasi. Kalau setiap malam saya ngelihat langit itu saya ingin tahu gimana sih rasanya kalau ngelihat langit dari negara luar, dari belahan bumi lain gitu. Jadi ada motivasi yang terus saya kejar gitu. Sampai saya bisa melewati tahapan untuk bisa mendapatkan gelar kesempatan untuk studi S2 di luar negeri, di Jerman, dan bisa sampai sekarang. Jadi semua proses itu mengajarkan saya banyak hal gitu. Ya,
dari proses-proses itu banyak pengalaman, banyak hadiah ya kalau misalkan adik-adik tetap berjuang, tetap berproses dan mau mencoba, banyak hal yang akan adik-adik dapatkan. Begitu juga saya. Jadi setelah saya berproses dari 2014 sampai 2016, privilege atau istilahnya hak istimewa yang saya dapatkan itu adalah banyak. Salah satunya bisa tinggal di luar negeri. Jadi mimpi saya dulu bisa lihat langit dari luar negeri itu kecapaian. Nah, ini foto pertama yang saya ambil waktu saya di Jerman itu. Ya, jadi ini langit pertama yang saya foto waktu saya berhasil di luar negeri di Jerman. Jadi memang apa ya, feel-nya itu dapat, rasanya itu dapat. Oh, ini loh rasanya untuk lihat langit dari belahan bumi lain gitu. Ya, meskipun prosesnya sulit, tapi hal-hal ini yang menjadi istilahnya momen yang membuat saya merasa bersyukur karena saya istilahnya tetap memberitahu diri sendiri untuk tetap kuat, untuk tetap berproses karena akan selalu ada solusi dari setiap masalah yang kita hadapi gitu ya. Jadi ini beberapa momen yang saya ambil sebagai kenang-kenangan gitu ketika saya ada di luar negeri. Oh, ini biasanya saya suka fotonya langit gitu ya, kalau nggak sunrise, sunset gitu. Nah, ini salah satu momen yang saya capture juga ketika saya ngambil studi di luar negeri. Jadi keadaannya hampir sama gitu kayak di sini gitu ya. Di sana juga belajarnya masih pakai papan, profesornya nulis gitu ya. Bedanya cuma ruang kelasnya mungkin agak beda. Biasanya saya paling suka duduk paling belakang karena suka saya mengobservasi orang-orang di sana gitu. Karena di tahun-tahun awal saya perlu adaptasi nih untuk melihat gimana sih orang-orang di sini belajar meskipun culture-nya berbeda, tapi banyak hal yang saya pelajari gitu. Selanjutnya mungkin di akhir sedikit beberapa menit terakhir saya akan pakai untuk ngasih sedikit beberapa tips dan trik yang pernah saya pakai gitu ya. Intinya gini, dalam setiap proses seperti yang saya bilang, adik-adik itu setiap dari kita punya skenario masing-masing dan kita punya cara masing-masing untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, ini saya ingin men-sharing versi saya gitu adik-adik ya. Mungkin nggak harus versi saya harus dipakai gitu ya, karena setiap orang punya caranya masing-masing untuk bisa bertahan dan bisa berproses. Kalau saya itu dulu biasanya pertama decide what you want. Jadi adik-adik harus tahu dulu apa yang adik-adik inginkan. Setelah lulus itu apa. Dan jangan takut untuk bermimpi gitu. Kadang kalau adik-adik punya mimpi, kadang terlalu memikirkan orang lain. Orang lain bilang, kamu masa mau cuma jadi itu gitu. Masa kamu mau cuma jadi ngambil pekerjaan sebagai ini gitu. Ya. Kalau adik-adik punya passion dan menganggap mimpi adik itu merupakan suatu keinginan yang ingin dicapai, nggak masalah gitu. Jangan pedulikan omongan orang lain gitu. Karena yang menjalani adalah adik-adik sendiri. Kalau mimpi itu membuat adik-adik nyaman dan itu merupakan hal yang bisa memberikan hal yang terbaik untuk adik-adik dan keluarga, ya udah jalani dan capailah mimpi itu gitu. Yang kedua, adik-adik harus yakin sama diri sendiri. Use positive self-talk. Artinya ada dialog internal sama diri sendiri. Kalau saya itu biasanya ngasih feedback positif ke diri saya. Kalau saya itu pasti bisa, saya pasti bisa gitu. Dengan menanamkan mindset seperti itu, lama-kelamaan itu bakal ada istilahnya kayak hal-hal positif dalam pikiran kita untuk selalu bisa berusaha gitu. Kemudian adik-adik juga harus acknowledge your positive past. Jadi pengalaman-pengalaman baik yang pernah adik-adik jalani meskipun itu hal-hal yang sederhana gitu. Ya, selalu ingat itu untuk bisa memberikan motivasi dan kekuatan buat adik-adik. Misalkan adik-adik pernah gitu dapat kejuaraan makan kerupuk gitu, ya kemudian dapat medali, dapat piala, ya itu hal sederhana tapi bisa ngasih motivasi dan kekuatan gitu. Karena itu ada hal positif. Bahkan hal positif misalkan adik-adik pernah istilahnya melakukan hal-hal kebaikan gitu. Nah, itu harus selalu adik-adik ingat dan selalu mengapresiasi diri sendiri. Kemudian take action. Nah, meskipun adik-adik sudah punya mimpi, punya angan-angan, kemudian punya motivasi, harus dilakukan gitu ya. Harus adik-adik mengambil langkah real untuk mewujudkan mimpi tersebut. Selanjutnya nggak boleh pernah menyerah karena kita orang-orang Indonesia itu orang-orang yang benar-benar pantang menyerah. Kita punya istilahnya power of determination, ya. Kita punya kemauan gitu. Kemudian hal penting lainnya itu adalah selalu percaya sama Tuhan gitu. Karena kita orang Indonesia, orang yang punya percaya akan adanya Tuhan. Nah itu. Karena kadang ketika misalkan adik-adik mengalami masalah gitu ya, untuk butuh motivasi untuk lanjut, selain ada motivasi dari teman, keluarga, yang terpenting itu adik-adik juga harus selalu curhat sama yang di atas. Ya, dalam artian adik-adik memohon kekuatan supaya selalu bisa menjalani prosesnya dengan baik. Yang terakhir, ketika adik-adik sudah berhasil, jangan lupa bersyukur. Ya, itu poin pentingnya.
bersyukur sama yang di atas, kemudian yang jelas itu selalu bersyukur kepada orang-orang yang sudah membantu adik-adik selama berproses. Oke, mungkin itu singkat dari saya adik-adik ya, semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan stimulus, rangsangan motivasi buat adik-adik bisa berproses ke depannya. Saya kembalikan lagi ke Dek Putri. Terima kasih banyak. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Arjana dan Ibu Budi. Gimana adik-adik sekarang udah mulai termotivasi lagi untuk kedepannya, bukan hanya adik-adik saja, mungkin saya juga lebih termotivasi lagi dari beliau-beliau ini. Untuk selanjutnya, apakah dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan kepada beliau, mumpung mereka ada di sini bisa ditanya langsung gitu. Saya persilakan jika ada. Kira-kira modal awal biar bisa kayak kuliah ke luar negeri itu apa ya? Model awal? Iya, kayak sangat mahal. Ya, ada nih ke Bapak yang ingin bertanya atas nama adik siapa? Adik Nabil ingin bertanya kira-kira modal awal untuk bisa kuliah di Jerman itu seperti apa nih Bapak? Mungkin bisa langsung Oke, terima kasih Dek atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ya. Kalau ditanya modal awal, satu yang harus adik punya itu adalah kemauan dulu. Ya, karena dengan adanya kemauan, adik-adik bisa istilahnya tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Kalau adik-adik udah punya keinginan, oh saya mau ini nih gitu loh. Ini yang harus saya lakukan. Jadi adik-adik bisa memplanning langkah berikutnya yang harus adik-adik lakukan. Ya, entah itu kalau adik-adik bilang, wah saya nggak punya kemampuan. Sebenarnya kemampuan itu bisa diasah, asalkan adik-adik punya kemauan dulu. Ya, kemampuan ada kalau ada adik-adik punya kemauan. Jadi tanamkan dulu motivasi, tanamkan dulu kemauan dalam diri adik-adik itu ya. Istilahnya adik-adik harus punya apa yang keinginan untuk mencapai sesuatu, apa yang mau dicapai, apa yang mau diinginkan. Misalkan kalian juga punya cita-cita yang sama, ingin keluar negeri gitu. Ya, tanamkan itu dari sekarang. Apa yang perlu kalian persiapkan? Misalkan kalian ingin, oh saya ingin lanjut keluar negeri nih, ingin jadi dokter gitu. Nggak masalah gitu ya. Jadi untuk bisa mencapai itu adik-adik harus tetap berusaha ya. Tanamkan dulu kemauan, persiapkan semuanya apa yang diperlukan. Kalau misalkan untuk bisa jadi seorang dokter, apa yang harus ditekuni, misalkan bidang kimia, bidang biologi, atau mungkin ada unsur bidang fisikanya, kita nggak tahu gitu ya. Bisa saja untuk bidang kedokteran untuk medis gitu perlu bidang itu. Jadi itu yang perlu dipersiapkan ya. Intinya adik-adik harus punya kemauan dulu dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Mungkin itu adalah modal awal utama kalau menurut versi saya, karena itu yang membantu saya meyakinkan diri saya bahwa saya pasti bisa mencapainya. Hidup itu adalah pilihan. Benar sekali Bu, tepat sekali. Ya, kita yang memilih, kita yang menentukan nasib kita sendiri. Kalau kita yang nggak mau berusaha, kita yang nggak mau menetapkan pilihan, ya mau santai dan tetap diam di satu tempat, itu adalah pilihan. Berarti resikonya nanti di akhir mau happy ending atau sad, ya itu terserah. Itu semua adalah pilihan. Seperti quote yang di depan tadi yang disampaikan Pak Arjana, life is a drama. Ya, karena kita yang memilih, kita aktornya, kita yang memilih, kita yang akan menjalaninya, dan pasti ada konsekuensi di belakang itu. Itu selalu harus diterima. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana Dek bisa menjawab? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ditanyakan saja, mumpung nanti bisa sharing-sharing. Ya, Dek, sebutkan namanya. Saya nih saya ingin bertanya, gimana sih cara menyikapi gimana ya biar kita tuh percaya diri, kita tuh ragu sama kemampuan kita gitu. Gimana cara biar percaya diri? Seperti yang kami sampaikan, itu adalah proses. Itu adalah proses. Apa namanya? Semua itu ada saatnya. Saat ini kalian sedang mempelajari. Hidup itu rumit. Ya, hidup itu rumit. Kalian masih sedang mempelajarinya. Jadi suatu saat nanti kalian akan ada saat di mana kalian sadar diri kalian itu di mana. Saya itu apa? Itu akan ada saatnya.
Tetapi saat kalian saat ini nikmati semua prosesnya. Nikmati semua prosesnya. Dan mulai untuk yakin dengan diri sendiri saja dulu. Ya. Saat itu pasti akan ada. Saat kalian akan berbalik fase itu akan ada. Jadi nikmati saja, kemudian jalani dan berusaha sebaiknya. Itu saja. Kalau saat ini kalian merasa minder dan sebagainya, itu harus yang perlu kalian pelajari atau kami bisa lakukan adalah dampingi kalian agar kalian tidak salah jalan. Itu saja yang bisa kami lakukan. Karena yang memutuskan nanti adalah diri kalian sendiri. Berbalik fase itu akan selalu ada. Ada saat di mana akan ada berbalik fase. Tetapi fasenya yang ke positif atau ke negatif itu harus dikontrol oleh ibu bapak yang ada di sekolah, orang tua kalian, dan lingkungan kalian yang di sekitar kalian. Tapi saat ini kalian belajar untuk menikmati proses itu, menerima atau deal dengan lingkungan kalian, deal dengan apa yang ada di sekitar kalian, itu dulu. Setelah kalian deal dengan itu, baru kalian akan, oh saya ada di sini, saya ingin ke sana, saya mau ke sana, begitu. Jadi jangan merasa wah lingkup saya nggak bagus, saya kok ada di sini, kok orang lain bisa lebih baik. Nggak usah seperti itu, karena itu adalah Tuhan yang memberikan. Udah kita terima saja. Tetapi kita harus deal dulu dengan keadaan kita. Jangan membanding dengan orang lain yang lebih dibanding atau yang terlalu. Lihatlah yang ada di bawah kita, masih ada. Nah itu saja yang mungkin saya bisa tambahkan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Budi. Jadi mungkin nggak terlalu jauh berbeda dari yang disampaikan Bu Budi ya. Intinya ketika kalian ada suatu momen merasa kalian minder, gitu, kalian nggak yakin sama kemampuan kalian. Nah itu hal yang wajar gitu. Kalau kalian belum mau mencoba dulu, pasti kalian selalu merasa rasanya saya nggak bisa dengan kemampuan saya nggak yakin. Gitu. Biasanya kalau yang saya lakukan itu selain yang disampaikan Bu Budi adalah mencoba untuk berproses dulu gitu ya. Mencoba untuk berproses, jadi kalian yang menentukan. Nah, untuk bisa menambah motivasi kalian untuk nggak minder lagi, biasanya saya selalu ngasih apresiasi positif ke diri kita. Kadang kita lupa sama diri kita, kadang kita lupa mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Kadang kita lupa mengapresiasi hal-hal terbaik yang sudah kita lakukan. Kita suka meng-compare diri kita sama orang lain gitu loh. Ah, dia udah bisa gini. Padahal kalian ada di titik sekarang, itu kalian sudah menjadi versi yang lebih baik dari diri kalian sebelumnya gitu. Intinya untuk bisa memberikan motivasi, kalian harus berikan istilahnya feedback positif kepada diri kalian. Kalian harus beritahu diri kalian, oh saya bisa gitu. Saya pasti bisa. Kalau dia bisa, pasti saya bisa gitu. Selain kalian memberikan motivasi positif, yang terpenting itu ya kalian harus berusaha meningkatkan kemampuan gitu. Karena kalau kalian sudah berproses untuk mau belajar untuk meningkatkan kemampuan, itu dengan sendirinya kepercayaan diri kalian itu akan tumbuh gitu loh. Ya. Jadi intinya selalu seperti itu. Dan yang terpenting kayak Bu Budi bilang gitu, selain kalian harus mengkontrol hal-hal lain, kalian juga harus bisa mengkontrol diri sendiri, terutama dalam hal overconfidence gitu. Kadang ada satu momen di mana kita sudah percaya diri, kadang kita kepercayaan diri itu kelewatan gitu. Nah itu susah juga gitu. Kalian harus bisa kontrol diri kalian supaya nggak terlalu overconfidence, supaya tidak menjadi pribadi yang arogan. Ya, tetap down to earth, tetap selalu belajar. Karena kalau kalian sudah merasa overconfident, kalian akan ada di titik udah saya nggak mau belajar lagi karena saya udah bisa ini gitu ya. Jadi tetap down to earth, tetap berikan positif ya, hal-hal positif ke diri kalian, selalu mengapresiasi hal positif yang sudah kalian lakukan, dan tetap menjadi pribadi yang down to earth. Gitu aja dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Apakah untuk Dek saya bisa dipahami ya atau bisa diterima? Ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Dek, sebutkan nama. Nama saya Fadli. Fadli. Ini bertanya, apa saja persyaratan dan juga ini untuk mengambil jurusan fisika? Baik, untuk Bapak dan Ibu ada pertanyaan dari Dek Fadli. Apa saja persyaratannya nantinya untuk bisa mengambil jurusan fisika atau prodi fisika di Undiksa gitu? Mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih. Tahu saya kalau mau masuk fisika
Yang penting kalian memilih fisika. Bisalah diterima di fisika yang saat ini kalian perlu siapkan, belajar dan lulus. Ini ujian nasional. Udah lulus, nanti pilih SNMPTN atau jalur khusus dan sebagainya. Pilih fisika, pendidikan fisika. Dan mudah-mudahan kalau Bu Inur nanti yang ngawal bisa kalian diterima di prodi pendidikan fisika. Tapi tenang saja, di universitas ada banyak beasiswa. Beasiswa itu banyak. Kalau kalian dari SMA bawa KIS atau sebagainya, saya nggak paham gitu. Itu nanti di universitas itu ada beasiswa bidik misi. Kalian akan dibiayai biaya studinya, UKT-nya, dibiayai per tiap semester, dan kalian diberikan biaya hidup. Nah, itu bidik misi. Jadi ada banyak beasiswa di universitas. Ada beasiswa akademik, beasiswa sampurna, ada beasiswa banyak jenisnya. Ada beasiswa rektor juga ada banyak beasiswa di universitas. Jadi nggak usah takut terkait dengan biaya. Jadi yang perlu kalian persiapkan sekarang, kalian lulus SMA dan kalian memilih fisika saat kalian masuk jalur SNMPTN atau jalur khusus dan sebagainya. Itu yang saya ketahui. Silakan Pak Ardiana mungkin ditambahkan. Kalau mau lebih detailnya ditanya mahasiswa Undiksa yang belakang gitu. Ya, mungkin jauh berbeda dari yang disampaikan di Ibi. Intinya untuk program studi pendidikan fisika itu terbuka dari untuk anak-anak SMA, SMK juga gitu ya, termasuk kalian juga yang memang sudah ada di jurusan usia IPA apalagi, karena kalian sudah punya basic basic dasar di ilmu fisikanya. Jadi untuk masuk ke pendidikan fisika pasti jauh lebih gampang gitu ya. Nah, terkait dengan masalah bagaimana proses seleksinya, seperti yang kalian tahu mungkin seleksinya nanti ada dari SNMPTN, SBMPTN, kemudian jalur mandiri gitu ya. Jadi dari kalian dari sekarang kalian harus mulai mempersiapkan. Misalnya kalau SNMPTN yang dilihat dari nilai rapot mungkin gitu ya. Jadi dari sekarang itu kalian harus bisa mencapai nilai yang istilahnya memenuhi syarat lah, nilai-nilai yang sesuai dengan standar untuk bisa diterima lewat jalur SNMPTN gitu, ya. Jadi untuk syarat administrasi lain mungkin sesuai dengan jalur yang kalian ambil. Misalnya kalau UTBK nanti kan ada seleksinya dulu gitu ya. Intinya kalian persiapkan mulai dari sekarang, terutama kalian masih ada di kelas 10 nih, masih banyak waktu untuk bisa mempersiapkan sampai kalian nanti bisa lanjut ke jenjang S1-nya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ardiana dan Ibu Budi. Mungkin sesi diskusinya bisa dicukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan beliau-beliau ini bisa menjadi motivasi untuk kita ke depannya, apalagi untuk adik-adik nantinya. Semoga bisa kuliah nanti di manapun yang adik mau, apalagi di Undiksa.